kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah PKSGT bersama-sama di Gereja Kedung Cakring. Saya minta Bapak Ibu yang masih di agak tengah atau belakang maju ke depan supaya penuh depan dulu ya. Monggo Pak maju dulu supaya di depan penuh. Oh ya, yang belakang maju ke depan. Iya, Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan pada siang hari ini. Amin. Apapun masalah kita tanggalkan dulu. Apapun persoalan kita
Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Hari ini kami ada di tempat ini tentu hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebabnya ya Tuhan, Kau pimpin dan Tuhan berkati persekutuan hamba-hamba Tuhan PKSGT pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan dan diagungkan lewat ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama pujikan Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Bersama
memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan yang sudah dialami. Monggo, apakah ada? Mari, apakah ada? Monggo Bu. Saking banyaknya berkatnya Tuhan yang luar biasa sampai bingung apa yang mau diceritakan gitu ya. Apakah ada yang mau maju ke depan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan? Apa? Dibilang ke saya Pak Markus mau. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Dengan kasih nanti Bapak Toton yang akan memimpin dalam doa syafaat untuk pemerintahan bangsa dan negara, dan juga untuk pelayanan kita dan persekutuan kita di KSGT, supaya Tuhan selalu menolong dan memberkati. Kita berdoa untuk hal ini, nanti Pak Toton yang akan memimpin. Sebelumnya kita akan pujikan segala perkara dapat kutanggung, penolong yang selalu setia. menyerahkan untuk setiap syafaat kami. Mohon kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami,
Terlebih kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara di mana Tuhan percayakan kami ada. Tuhan, kami mohon berkat kasih anugerah damai sejahtera melimpah di tengah-tengah negeri ini. Kami berdoa menyerahkan untuk para pemimpin kami, biarlah hikmat kepadamu Kau berikan dan nyatakan kepada mereka sehingga mereka bisa mengelola, memimpin bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Kami berdoa untuk setiap lembaga tinggi negara yang ada, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan, Kau memberkati, menyertai, Kau campur tangan secara khusus. Kami berdoa setiap provinsi yang ada, Tuhan juga memberkati, setiap kabupaten kota yang ada, kecamatan sampai desa-desa, Tuhan sendiri kira campur tangan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa ini ke dalam tangan-Mu di tengah-tengah situasi politik yang sedemikian rupa saat ini. Tuhan, menjelang pesta demokrasi yang akan dilaksanakan tahun depan, Tuhan, biarlah di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa, kami tahu ada pihak-pihak tertentu, mungkin oknum-oknum tertentu yang sengaja ingin memecah belah bangsa ini dengan segala tindakan-tindakan yang mungkin mereka lakukan, apapun itu bentuknya. Tuhan, kami berdoa biarlah di tengah-tengah perbedaan yang ada, mungkin pilihan-pilihan yang sudah kami tentukan masing-masing tidak mau menjadi sarana pemecah belah bagi kami, karena kami adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan berkarya. Kami berdoa biarlah Indonesia tetap damai, Indonesia tetap kondusif, Indonesia tetap sejahtera. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keberadaan gereja di tengah-tengah negeri ini. Tuhan juga memberkati, menyertai pakai gereja untuk bisa menjadi kitab-kitab terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang yang belum percaya. Pakai gereja baik secara organisasi maupun organisme untuk bisa saling bergandeng tangan, saling mendukung. Kami tidak hanya memikirkan denominasi atau organisasi gereja kami masing-masing, tetapi benar-benar apa yang menjadi amanat Allah, itulah yang menjadi fokus keberadaan gereja pada umumnya di tengah-tengah negeri ini. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang melayani dimanapun. Tuhan, biar Engkau terus berkarya memakai mereka untuk bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan atas mereka. Setiap tanggung jawab pelayanan diberikan, Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memberkati, menyertai kami dengan Tuhan di tengah-tengah negeri ini. Semakin hari banyak jiwa-jiwa yang dikenangkan untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, kalau Tuhan percayakan kami ada di tengah-tengah kota Tulungagung ini. Kami tahu ini bukan kebetulan, ada rencana yang Tuhan ingin kami lakukan bagi kota kami ini sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Tuhan, biarlah apa yang jadi slogan atau moto kabupaten ini benar-benar dapat terwujud dan dirasakan oleh segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke segenap jajaran Forkompimda yang ada. Tuhan juga memberkati, menyertai mereka. Kami berdoa untuk 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Tuhan, Kau memberkati, menyertai. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa lembaga persekutuan di mana Tuhan percayakan kami ada. Tuhan kiranya memberkati Badan Persekutuan Gereja Tulungagung ini. Biarlah Engkau sendiri campur tangan, Engkau sendiri yang menolong atas PKSGT. Tuhan senantiasa memakai untuk bisa menjadi alat-Mu, menyatakan kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa memberikan dampak bagi kota kami ini. Kami berdoa untuk setiap pengurus yang ada. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka dalam pelayanan, percayakan kepada mereka untuk mengurus persekutuan ini. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang terus menolong, campur tangan, memperhitungkan segala sesuatu yang mereka sudah perbuat, yang mereka korbankan bagi PKSGT. Kami juga berdoa untuk setiap kami anggota yang ada di setiap gereja di mana Tuhan percayakan kami ada. Tuhan, Kau memberkati, menyertai di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah persoalan, pergumulan yang mungkin kami alami. Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dan kami, seberat apapun pergumulan itu. Tuhan, satu hal yang kami tahu, kami punya Allah yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang ada yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kalau ada rekan-rekan kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan, mohon kiranya Kau menjamah melawat mereka, Kau campur tangan atas kehidupan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang mungkin ada dalam keadaan putus asa, Tuhan kiranya campur tangan, memberikan penghiburan yang sejati dalam setiap keberadaan mereka saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa permohonan kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan sebagai
sebagian berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian berkat anak cucu, begitu besar kasih Allah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Yang akan memimpin dalam doa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami mengucap syukur kami boleh diberi kesempatan mempersembahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan yang dikumpulkan ini bisa menjadi alat bagi perkembangan pelayanan PKSGT dimanapun berada ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati para hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani Tuhan. Biarlah Tuhan terus limpahkan berkat yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan iringi dengan satu pujian, firman-Mu berkata Engkau beserta. Kau
membuat kami semua dapat bertemu kembali di tempat ini. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, membuka kami lebih dalam lagi tenggelam di dalam firman. Sebentar kami mau belajar bersama-sama membaca kembali firman-Mu. Kami siapkan hati untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan shalom. Selamat siang kepada Bapak Ibu di tempat ini, hamba Tuhan yang luar biasa. Izinkanlah saya pagi hari ini, siang hari ini memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ferry Hermawan Winoto begitu dari Kediri. Ternyata saya tidak jauh dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan saya berjemaat di Gereja Isa Al-Masih Kediri. Kalau Bapak Ibu nyampe di Kediri, monggo silakan. Dan tempat di mana saya berada itu gereja di tepi Sungai Berantas. Jadi kalau mau baptis orang gak usah kemana-mana. Jemaat yang nakal cukup saja dikirimkan. Mereka akan dibawa ke dalam sungainya Tuhan. Ya baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dian dan Bapak Ibu sekalian yang mengizinkan saya berbagi sesuatu dengan Bapak Ibu. Dan saya mungkin bisa berkenalan dulu bahwa saya mengucapkan syukur saya boleh mengajar di BBCO. Ya, kapan hari lalu juga ada salah satu dosen Pak Michael Sony yang boleh menyampaikan, berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya sudah menyelesaikan master saya, dan ke depan ini puji Tuhan dapat lagi beasiswa untuk PhD gitu ya. Saya mau ambil PhD di Texas University nanti ke depannya ini. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini yang saya ingin bagikan adalah berjudul Dengarkanlah Suara Nafiri. Dengarkanlah suara Nafiri. Ini sebuah pujian yang Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing lagi gitu ya. Apa itu suara Nafiri? Wah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengucapkan syukur sama Tuhan. Saya boleh belajar di Israel Bible Center, di mana di situ saya boleh melihat bahwa Alkitab kita ini memang ditulis oleh penulis-penulis Ibrani, dan dia tidak sadar bahwa tulisan itu adalah sebuah berita yang mereka tulis untuk orang-orang Ibrani, kental dengan kebudayaan-kebudayaan. Penulis Alkitab ini tidak sadar bahwa di dalam tulisan mereka Tuhan memakai tulisan itu untuk menyatakan firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa nggak mungkin Tuhan itu bicara kalau nggak pakai manusia ya, Bapak Ibu. Tuhan selalu bekerja sama dengan manusia walaupun sebenarnya Dia mampu berkata-kata kepada setiap kita secara langsung, tetapi senantiasa Dia selalu memakai manusia sebagai alatnya untuk berkomunikasi. Nah ini luar biasa. Dan Alkitab adalah alat Tuhan berkomunikasi kepada kita. Nah, ketika Alkitab itu ditulis dalam latar belakang Ibrani, Yunani, kemudian ternyata beyond the time, keluar dari waktu sampai keluar dari wilayah sampai tiba di Tulungagung menika gitu. Jenengan sakit maos dalam bahasa masing-masing gitu. Tentulah ada yang disebut
lost translation atau ada sesuatu hal yang sedikit demi sedikit. Kebetulan puji Tuhan saya diberikan seorang pendamping hidup, istri dari Toraja, dari Makassar, dan saya tulen kelahiran Kediri di situ. Wong Jawa asli. Ketika saya berkomunikasi dengan istri, ketika kami dalam satu rumah tangga, di situ pun kami menjumpai yang disebut perbedaan bahasa, perbedaan persepsi. Nah, dengan demikian juga Alkitab kita ini, kadang persepsi kita dan persepsi yang nulis Alkitab ini boten sinkron. Jadi sok-sok karepe kita sendiri sing diomongke, sak pengertian kita sendiri yang disampaikan. Sebenarnya penulis ingin menyampaikan sesuatu yang lain. Ada seorang profesor di Israel Bible Center, beliau adalah Dr. Eli Iswakin Esenberg. Mungkin bisa di next Pak PPT-nya. Nah, ini sertifikat-sertifikat yang saya dapatkan di Israel, Bapak Ibu. Oke, next Pak. Nah, ada profesor di Israel Bible Center, dan sampai hari ini pun saya masih belajar di sana karena rahasia-rahasia Allah begitu besar yang saya dapatkan di sana, sehingga saya rindu terus belajar. Dan saya juga belajar di Jewish International University, jadi saya ada di 2 tempat. Tapi salah satu profesor, yaitu Eli Iswakin Esenberg, ada sebuah quote yang selalu saya sampaikan kepada audiens, bahwa Alkitab tidak perlu ditulis ulang, gitu, tapi Alkitab perlu dibaca berulang-ulang. Ketika kita baca kemarin dari nats yang sama, Tuhan berbicara sesuatu. Hari ini jika nats yang sama kita baca, Tuhan berbicara sesuatu. Besok pun nats yang sama loh, podo, kok yo lain lagi, baru dan baru. Seperti Tuhan menyediakan matahari, terbitnya yo kan biyen saka etan, gak tahu saka kulon gitu Bapak Ibu. Tapi saben dina niku lho, dipanggang wonten niku mawon, tapi ada selalu yang baru bagi kita yang bernafas di bawah matahari ini. Nah, mari Bapak Ibu, siang hari ini saya ingin angkat Imamat 23 ayat yang ke-23 sampai dengan 25. Nanti kita akan fokuskan di ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meni serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di bulan September, gitu. Dan kenapa bahan ini saya angkat? Karena di bulan September, seperti yang saya pelajari dari kebudayaan Israel, bulan September adalah bulan tahun barunya orang Israel, tahun barunya orang Yahudi, selalu ada di tengah-tengah bulan September. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ingin kita belajar Israel berarti kita ke Israel wonten nggih, sok-sok kadang wonten ingkang belajar Israel habis itu kehidupannya, pola ibadahnya kudu podo koyo di sana. Meniup terompet apa itu, terus akhirnya pakai kerudung sedanten, tidak. Tetapi kenapa kita perlu belajar kebudayaan Israel? Sebab kita tahu bahwa jemaat atau gereja
hari-hari ini sukanya baca perjanjian baru aja. Anggapane sing lawas ya wis ben lawas, ngoten nggih. Anggapane sing lawas wis dipenuhi. Eneke perjanjian yo sing anyar. Dadi nek ngugemi perjanjian ku yo sing anyar aja, sing lawas gak usah. Tapi sesungguhnya seperti orang membangun rumah yang kelihatan ini didasari oleh hal-hal yang tidak kelihatan di bawah, yaitu dasar. Demikianlah juga perjanjian baru tidak dapat dimengerti dengan baik tanpa mengerti dengan baik perjanjian lama. Nah, kesulitannya adalah perjanjian lama isinya mau cerita kadang ya enggak. Itu nah baiklah Bapak Ibu, kekayaan Ibrani, kekayaan Yahudi ini ternyata bangsa yang dipilih Tuhan, dan khusus Tuhan berbicara kepada mereka melalui sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita orang Indonesia ini memperingati tahun baru, nggih, mari Desember bulan ke-12 ganti ulang dadi ulang 1 anyar maneh hitungan lama nggih. Kalau tahun baru itu tanggal 31 den sesuk tanggal 1 bulan 1 tanggal 1 biasanya kalau yang pegawai negeri itu wajah bayaran tanggal muda. Kalau tanggal muda itu senyum-senyum gitu ya. Tapi kalau saya tanggal muda itu saya itu seneng Bapak Ibu karena saya adalah saya wiraswasta gitu ya, banyak pegawai. Jadi nek tanggal 6 ngeluh apa bayar itu gak bisa gitu banyaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anehnya kita lihat, saya akan pakai hermeneutik gitu ya, ada 4 hal yang akan kita pelajari siang hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya diberi waktu 3 jam sama Pak Dian untuk berkata-kata. Yang pertama adalah Tuhan sendiri memerintahkan kepada bangsa Israel dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu. Aneh nggih? Jadi riyoyo tahun baru nih orang Israel ora pada bulan 1, ora pada tanggal 1, ning bulan ke-7 tanggal pertama. Sesuatu yang aneh. Oke Pak, bisa next. Ini di dalam bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan. In the 7th month, on the 1st of the month, it shall be Sabbath for you, remembrance of Israel through, melalui the shofar plus peniupan sangkakala, a holy occasion, sebuah pertemuan kudus. Baik, next Pak. Saya akan bacakan tulisan cacing ini ya Bapak Ibu. Deber elbane Yisrael lemor bakodesi hashefi beehat lakodes yiyeh lahen sabaton sikron teruah mikra hakodes. Ini yang akan kita sama-sama bedah. Yang pertama adalah next, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya juga ingin memperkenalkan Bapak Ibu secara kebudayaan Israel. Alkitab kita ini berbicara melalui banyak simbol. Huruf Ibrani adalah sebuah huruf yang kalau orang Indonesia ini A, yo A gitu nggih. A yo A. Nek orang Ibrani A itu alef. Alef itu dilambangkan kepala sapi, kepala kerbau. Nah, kenapa kepala kerbau? Ada lambangnya. Kemudian alef juga ada hurufnya, angkanya 1. Apa maknanya? Ada juga filosofinya. Jadi
Apalagi di dalam Ibrani itu kental sekali lambang-lambang, kental sekali simbol-simbol. Alkitab kita ini ternyata berbicara banyak simbol-simbol, banyak sekali maksud-maksud. Nah, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1, di situ Tuhan memberikan simbol. Di dalam Alkitab kita ada bilangan 7. Ada bilangan 7. Apa itu bilangan 7? Kebudayaan Israel itu tidak sama dengan kebudayaan di dunia, karena kebudayaannya selalu didasarkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, petunjuk Tuhan. Itulah bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang menurut pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka, walaupun di tengah-tengah mereka menggantikan Tuhan dengan raja-raja selanjutnya. Nah, tahun baru atau disebut Yom Teruah, hari peniupan sangkakala, juga disebut Rosh Hashanah. Rosh itu awalan, Hasanah itu adalah waktu. Jadi kepalanya tahun gitu. Menjadi hari perhentian penuh atau hari yang Sabat. Nah, apa makna lambang angka 7? Angka 7 melambangkan kepenuhan sebuah loop. Ada dino Senin, Selasa, Rebo, sampai hari Minggu angka 7. Nanti dia balik lagi. Angka 7 itu di dalam pemikiran orang Ibrani adalah sebuah lingkaran, satu lingkaran, gitu ya, sebuah lingkaran loop yang mengalir terus. Kalau loopnya kita di angka 1, berubah jadi angka 1 bulan baru, tapi loopnya mereka selalu angkanya 7. Nah, berbicara tentang apa angka 7 bagi mereka? Berbicara tentang proses penciptaan. Proses penciptaan di mana hari pertama sampai hari yang ke-7 itu adalah hari di mana Tuhan menciptakan segala isinya. Hari yang ke-7 bukan berbicara tentang hari istirahat, walaupun di hari yang ke-7 Tuhan menguduskan hari Sabat. Bukan tentang Tuhan berhenti bekerja. Hari yang ke-7 adalah tentang bagaimana manusia berhenti satu kali dalam seminggu, bukan untuk sebenarnya istirahat yang giling akhirnya hilang, tetapi di hari yang ke-7 adalah sebuah waktu yang disediakan Tuhan untuk melihat setiap hari, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Tuhan sudah menciptakan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan sampai puncaknya manusia itu ada. Hari yang ke-7 adalah hari Sabat di mana manusia diminta Tuhan untuk melihat betapa indahnya karya Allah, memahami, menikmati, bersekutu erat dengan Sang Pencipta. Jadi gematria angka 7 adalah berarti waktunya bertemu dengan Allah, waktunya memahami keindahan Tuhan, waktunya berkomunikasi dengan Tuhan di dalam waktu istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari mencari makanan. Angka 7 ini berhubungan dengan makanan, nanti saya akan sampaikan. Dan angka 7 ini juga berhubungan dengan kekudusan. Karena pada hari yang ke-7 kita harus mengkuduskannya. Karena orang yang menghadap Tuhan adalah orang yang harus sesuai dengan tatanan ilahi, kudus di hadapan Tuhan. Sebab itu 6 hari lamanya kita bekerja, dan hari yang ke-7 kita menghadap Tuhan. Dan menurut
budaya Timur Dekat kuno, 7 adalah tatanan bagaimana step-step ngoten nggih. Bagaimana caranya mereka itu membangun kemah suci. Jadi ada tahapan-tahapan dan kemah suci itu dibangun. Kan bangsa Israel itu moving terus nggih. Di padang pasir itu orang yang pergi kemana-mana. Dan bait Allah itu dibangun dalam 7 step. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Jadi angka ke-7 adalah proses membangun bait, proses beribadah, proses mengkuduskan diri. Angka 7. Oke, boleh next Pak. Nah, kebablasan ini ya, oke. Mungkin terlalu kecil Bapak Ibu yang di belakang. Saya ingin menampilkan bulan-bulan Ibrani. Bulan Ibrani itu dipunwiwiti pada bulan Nisan sampai dengan Adar di bulan 12. Dan bulan Nisan kalau di dalam kalender kita kalender Georgian ini, bulan Nisan itu adalah di bulan Maret, pertengahan bulan Maret. Dan bulan yang ke-7 diawali pada tanggal 1 itu ada di pertengahan bulan September. Jadi kira-kira di 1 minggu yang lalu. Itu adalah tahun baru bagi bangsa Israel yang dirayakan mereka setiap pada bulan yang ke-7. Aneh nih Bapak Ibu, perayaan kok minggu di tengah-tengah tahun. Di tengah-tengah tahun kok tahun baru, lagi aneh gitu. Itulah kebudayaan di Israel. Itulah kebudayaan wonten nggih mboten saged di nggih. Nah, kita ini kebudayaannya setiap tahun itu selalu pada tahun yang terakhir wiwiti dengan yang baru. Kalau mereka tidak, ada di tengah-tengah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Alkitab ini penuh dengan kebudayaan yang berbeda. Alkitab tidak bisa kita masuki dari kebudayaan, dari pengertian, dari apa yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita harus nyun sewu. Kalau saya berkata-kata dengan audiens, saya harus berkata-kata dari apa yang audiens bisa terima, gitu. Saya bisa berbahasa Jawa karena memang audiens saya juga orang-orang yang mengerti bahasa Jawa. Tetapi bukan cuma bagaimana seorang hamba Tuhan di sini belajar bagaimana cakap membawakan agar diterima audiens, tapi kita juga harus belajar menangkap pesan sendiri itu murni dari akarnya, murni dari isinya. Jadi kita bukan hanya lempeng nyampe tapi juga lempeng ngambil sesuatu di sana agar tidak keliru apa yang kita juga sampaikan. Oke, next Pak. Angka yang ke-7, kesimpulan angka yang ke-7. Angka 7 adalah waktu istirahat. Terkadang waktu istirahat ini menjadi sebuah kendala. Apa kendalanya di waktu istirahat? Kita lihat Bapak Ibu jemaat di hari Minggu, seharusnya mereka mencari Tuhan. Aku istirahat toh, healing kan bisa besok-besok. Tapi justru waktu istirahat itu ya memang perlu waktu keluarga, ya memang perlu, tetapi kadang-kadang istirahat ini kebablasan. Tidur kebablasan, akhirnya ngorok kebablasan, akhirnya nggak bangun-bangun. Angka yang ke-7 juga adalah kepenuhan. Suatu kepenuhan ciptaan Allah mencapai level tertinggi, tempat di mana mengucap syukur bersama Tuhan. Dan angka yang ke-7 adalah ibadah. Selama 6 hari orang-orang mengumpulkan makanan-makanan bagi dirinya sendiri, bagi tubuhnya, makanan-makanan yang dapat ditelan dari mulut yang punya berbagai rasa. Tetapi pada hari yang ke-7 waktunya
makanan surga sing boten ketok niku dipun makan. Sebab manusia tidak hanya membutuhkan makanan-makanan yang kita bisa makan, tetapi manusia perlu makanan-makanan rohani. Dan angka 7 juga berbicara tentang awalan kerja. Awal orang bekerja. Karena besok Senin, gitu, besok itu kalau ini hari Minggu gitu ya, besok adalah Senin, awalan bekerja. Karena tidak mungkin tidak ada orang yang bekerja dari hari Senin sampai hari Minggu, kembali lagi dino Senin sampai dino Minggu, kayak tanggal 1 sampai tanggal 31, kayak Januari nganti Desember kerja terus, nggak mungkin. Karena orang selalu butuh waktu istirahat. Bapak Ibu juga sebagai hamba Tuhan juga perlu waktu istirahat. Tidak mungkin Bapak Ibu akan terus melayani jemaat terus disedot terus. Kalau disedot terus, kadang-kadang sing disedot sing disedot niku telas, kesel rasanya kadang gitu. Perlu istirahat sama Tuhan. Dan waktu istirahat adalah waktu Bapak Ibu sekalian mencari wajah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu adalah waktu istirahat. Oke, next Pak. Langkah selanjutnya yang akan saya buka adalah lehem Sabaton. Adakan hari Sabat buat kamu bangsa Israel, lehem dan dia. Adakan hari Sabat untuk mereka. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat adalah suatu hari Sabat. Gematriannya, kodenya adalah 702 Sabat. Dan 702 berbicara tentang menyingkirkan berhala, menghancurkan berhala. Apa ini berhala? Berhala sesuatu yang terikat dengan dunia. Berhala adalah sesuatu yang duniawi dan adalah waktunya pada hari Sabat seseorang itu melakukan pengawasan, mengkoreksi diri. Dino Senin sampai dino Sabtu GGE saya kenapa begitu ya. Pada hari yang ketujuh mengoreksi dirinya, mensinkronkan kembali dengan kehendak Allah, mensinkronkan kembali dengan firman Tuhan untuk kembali memasuki hari lupeng yang baru, memasuki periode pekerjaan yang baru, memeriksa hukum Tuhan untuk GGE aku kok melanggar, GGE aku kok gak sesuai, mensinkronkan kembali. Dengan sinkronisasi yang kembali, diharapkan minggu yang selanjutnya, putaran selanjutnya, tahun yang selanjutnya, hidup kita lebih tertata sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi hari Sabat itu terkait dengan Sakor dan Syamor. Syamor berkata mengingat, Syamor itu mengamati. Jadi hari Sabat itu pada hari Minggu itu selalu terkait dengan mengingat kejadian, peristiwa apa, lalu kita mengamati dari firman Tuhan apakah ini sesuai atau tidak, dan bagaimana minggu selanjutnya kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab manusia itu ternyata memang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi ternyata belum selesai nyiptainnya di Taman Eden. Perlu proses sehari-hari yang harus dilalui oleh manusia itu sampai diterima serupa dan segambar dengan Tuhan. Kira status hari yang ketujuh diungkapkan kepada bangsa Israel dalam episode mana. Tuhan menyediakan mana, makanan bagi bangsa Israel itu di padang gurun.
setiap hari pertama boleh mengambil satu bagian saja untuk hari itu. Kalau diambil lebih, dia akan busuk. Maka diambil satu bagian apa yang diperlukan dalam hari itu pada hari yang pertama. Tetapi pada hari yang ke-6, orang Israel boleh mengambil mana 2 kali lipat ganda. Sebab pada hari yang ke-7 mereka tidak boleh mengambil makanan sama sekali. Yang dimakan adalah apa yang mereka ambil di hari yang ke-7. Itu artinya apa? Artinya bahwa bangsa Israel, mereka harus hormat dengan berhenti dari pekerjaan sehari-hari mengumpulkan makanan, dan mereka sudah waktunya memakan makanan yang dari Tuhan. Makanan yang daripada Tuhan diberikan mana, itu artinya setiap orang bekerja, memang orang yang mencari nafkah, berusaha maksimal memenuhi segala tagihan kehidupan mereka untuk dipenuhi. Tetapi bukankah usaha manusia itu pun, sekeras-kerasnya usaha manusia, tetap ingkang berkati Gusti. Tuhan itu sudah setiap orang sudah dikasih bagian masing-masing. Walaupun berusaha bagaimanapun, tanpa berusaha dia nggak bisa dapat. Orang mengumpulkan mana, ya harus dikumpulkan. Tetapi mana itu pun Tuhan yang memberi. Tetapi pada hari yang ke-7 ada sesuatu hal yang dilakukan oleh bangsa itu, yaitu berhenti mengumpulkan makanan bagi diri mereka sendiri. Berhenti dari keegoan mereka sendiri, tetapi memakan hal rohani yang tidak kelihatan. Next Pak. Hari Sabat adalah hari istirahat, mengumpulkan makanan. Hari Sabat adalah saat kita memakan makanan rohani. Tetapi seringkali istirahat ini menjadi kelemahan. Bosan ya Pak. Istirahat menjadi kendala karena ternyata istirahatnya terlalu lama. Kesuwen, kesel, akhirnya pijet. Istirahatnya bar diinteni karo Gusti. Piye iki? Cek Pak, cek istirahat di rumah. Oleh sebab itu loh Pak Ibu, next Pak. Through the shofar blast, dengan meniup serunai. Serunai kematriannya adalah 681. Serunai diibaratkan suatu alarm. Weker, kali Tuhan diparingi weker. Benek moro anak-anaknya mboten kebablasan. Kenapa kok seperti itu ya, saya terus mengkodekan? Karena memang secara Ibrani ada di mana orang Israel itu tidur orang tani-tani. Kapan itu nanti akan saya sampaikan. Serunai adalah sebuah teriakan sukacita. Teriakan sukacita. Apa itu? Firman Tuhan pada hari Minggu, pada hari Sabat, karena Sabat kita sekarang sudah bergeser. Kalau orang Ibrani Sabatnya hari Sabtu, tapi Sabatnya kita sudah hari Minggu. Karena hari Sabat adalah hari kebangkitan, hari kebangunan, hari teriakan sukacita, di mana Kristus sendiri sudah menggenapi firman-Nya. Serunai, shofar adalah teriakan sukacita. Teriakan sukacita saat Tuhan itu menggenapi firman-Nya, bangkit. Firman Tuhan itu semua digenapi. Jadi trompet bukan cuma suara tet-tet-tet-tet, tetapi trompet adalah suara firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di atas mimbar yang suka biasanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, disitulah saatnya Anda meniup terompet kepada jemaat
agar jemaat Anda bangun rohaninya. Agar jemaat Bapak Ibu sekalian bangun dengan teriakan, dari teriakan sukacita firman Tuhan yang Bapak Ibu sampaikan. Trompet juga merupakan seruan peperangan, di mana Bapak Ibu sedang merompetkan, menyuarakan jemaat untuk siap berperang. Hidup kita ada di dunia ini, kita harus terus berperang. Berperang melawan kedagingan, berperang melawan pergumulan-pergumulan hidup, berperang melawan apa yang Tuhan kehendaki, roh jahat mungkin, rintangan-rintangan. Ojo turu wae waktu perang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saat Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, kadang Bapak Ibu sudah persiapkan ketika di atas mimbar, kadang mak berdunduk. Di dalam hati itu ada yang mak berdunduk, harus Bapak Ibu sampaikan kepada jemaat. Itulah saatnya Tuhan meniup serunai. Jadi perjanjian lama ini apa ya, sebuah lambang. Nah kalau nggak dipahami, akhirnya gereja-gereja kadang waktu ibadah bawa trompet gitu ya. Tapi sebenarnya artinya apa sih kan gitu ya? Artinya adalah alarm yang Tuhan sedang tiup. Lah firman, lah bunyi tanda-tanda apa ya, ketok. Firman itu apa ya, ketok. Firman adalah sebuah kata-kata. Seruan untuk membangkitkan kembali iman jemaat, untuk membangunkan kembali kondisi jemaat yang hiling sampai hilang, supaya mereka kembali apa di dalam angka Gematria 681 yang disebut serunai juga berarti berbuah lebat. Ini memang juga berarti berbuah lebat. Tiupan sangkakala itu adalah tiupan agar berbuah lebat. Dan dengan sengaja tiupan suara itu menghancurkan sesuatu yang tidak berguna. Itu artinya 681, menghancurkan sesuatu yang tidak berguna. Apa itu sesuatu yang tidak berguna? Adalah saat tidur terlalu lama. Tuhan Yesus saat murid-muridnya itu dijak sembahyang, mereka juga kesel. Tuhan Yesus dia tahu, ya memang tubuh ini lemah, tapi roh itu menurut. Kita dipanggil hari ini untuk meniup sangkakala, meniup kebenaran firman Tuhan, menghancurkan kondisi-kondisi ketiduran rohani bagi jemaat. Dan tiupan sangkakala adalah sebuah sambutan kedatangan raja. Tahun baru orang Yahudi ketika mereka meniupkan sangkakala, mereka tetap berharap datanglah Mesias, datanglah Mesias. Padahal sang Mesias sampun datang, bahkan dia sudah menyelamatkan bangsa-bangsa dan waktunya. Terima kasih Pak Saudara. Waktunya janji digenapi itu kembali, datang kedua kali. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu meniup sangkakala pada jemaat di hari Minggu adalah saat Bapak Ibu sekalian menyiapkan jemaat untuk menyambut kedatangan Mesias yang kedua. Oke, next Pak. Meniup sangkakala ini banyak sekali lambangnya ya Bapak Ibu. Lambang yang pertama yang kita tadi sudah dengar adalah mengingatkan pada penobatan seorang raja. Ketika seorang raja dinobatkan, ditiuplah sangkakala itu, shofar,
Dan sang peniup sangkakala boten tiang biasa, harus seorang imam, harus seorang kohen atau petugas atau imam. Meniup sangkakala adalah sebuah lambang menggugah hati nurani kita untuk menghadapi kesalahan masa lalu kita dan kembali kepada Tuhan. Jadi meniup sangkakala adalah suara pertobatan, suara pengkoreksian diri, suara mawas diri, suara kembali kepada Tuhan. Meniup sangkakala yang ketiga adalah mengingatkan kita pada saat perintah Tuhan turun kepada Sinai. Nah ini Bapak Ibu juga saya ingatkan kembali pada saat bangsa Israel dibawa keluar Tuhan dari Mesir, melewati laut yang terbelah. Mereka dibawa Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di padang pasir, di gunung Sinai itu. Apa yang terjadi? Tuhan begitu rindu ingin menjumpai umatnya. Demikianlah juga umatnya merasa bangga dibebaskan oleh Allah yang luar biasa, yang mampu menurunkan tulah, yang mampu mengubah sungai menjadi darah, yang mampu membelah lautan. Mereka sangat antusias bertemu dengan Tuhan, sehingga mereka melakukan persiapan sampai kesel. Dan pada hari yang ditentukan, Tuhan ini pengen ketemu dengan umatnya. Tuhan itu isu-isu kutuk-kutuk gitu ya, dalam Midras saya membaca. Pagi-pagi benar dia menjumpai umatnya, tetapi ternyata umatnya semua tidur. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, di situ juga hadirat Tuhan di Gunung Sinai itu disertai dengan tiupan-tiupan sangkakala. Pada saat orang Israel dijumpai Tuhan, tiba kabeh wong turu ngorok, gak enek sing tangi. Ketika Tuhan memanggil ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa ingat dulu bagaimana kan Bapak Ibu semua adalah pelayan-pelayan Tuhan dan tentulah mengalami yang disebut panggilan. Ketika Tuhan memanggil, mungkin dulu itu jenengan sare. Ada sesuatu yang dibangkitkan sehingga kita harus bangkit dan kemudian pergi bersama Tuhan. Demikianlah bangsa Israel saat dijumpai oleh Tuhan itu tertidur, sehingga harus sangkakala dibunyikan dan mereka semua bangun. Jadi sangkakala adalah peristiwa mengingatkan bangsa Israel, dulu itu loh kamu tuh loh dipanggil, kamu tidur. Oleh sebab itu ada perumpamaan 5 dara bijaksana dan 5 dara bodoh. Karena pengantin itu menjumpai, kok ya pengantin jadi manten, para isu gini hari jam siji gitu ada ya itu memang ada di sana manten wayai wong turu. Nah itu memang ada. Nah itu budaya sana. Manten bisa tengah. Tapi maksud saya bukan berarti di sana benar-benar gitu ya, tapi memang cerita lisan bagaimana Tuhan menjumpai bangsa Israel adalah saat bangsa Israel itu tertidur, sehingga dilambangkan dalam ajaran Yesus ketiduran rohani. Ketika seseorang tidak bijaksana, ketika seseorang mengatur hidupnya tidak bijaksana, itu adalah seseorang yang tidak bisa mengendalikan atau menjaga api dalam hidupnya. Meniup sangkakala adalah juga mengingatkan orang Israel tentang tulisan-tulisan para nabi, firman-firman yang disampaikan Tuhan melalui utusan-utusan yang disampaikan kepada jemaat seperti suara tiupan sangkakala.
Ketika Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan, itu adalah saat Tuhan meniup sangkakala. Dan bukankah di akhir zaman sangkakala itu akan terdengar untuk mempersiapkan jemaat-jemaat semua siap menghadapi tahta pengadilan Tuhan. Lambang yang kelima sangkakala adalah mengingatkan akan kehancuran bait suci. Bait suci adalah bait yang pertama yang hancur pada bulan Av, dan kemudian pada 70 tahun 70 Masehi juga pada hari yang sama dan pada bulan yang sama bait suci itu hancur. Kenapa bait suci itu hancur? Kenapa mereka melakukan ibadah-ibadah yang meninggalkan Allah yang hidup dan hak dihancurkan? Jadi shofar itu mengingatkan sebuah ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan Tuhan, yang harus menyelaraskan ibadah yang sesungguhnya yang diterima oleh Tuhan. Yang keenam, meniup sangkakala adalah mengingatkan kita pada domba jantan yang dipersembahkan Abraham sebagai korban pengganti putranya Iskak. Bukankah domba yang sempurna itu sudah mati buat seluruh umat manusia, yaitu Kristus? Ini sebuah lambang-lambang. Shofar juga mengajak kita untuk merasakan kerendahan hati di hadapan keagungan Tuhan, di hadapan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika trompet itu ditiup, juga mengingatkan hari penghakiman yang terakhir, menyerukan kepada semua orang untuk bersiap menghadapi pengadilan. Yang kesembilan, tiupan sangkakala juga merupakan pertanda kembalinya bangsa Israel dari pengasingan. Bapak ini dikasih Tuhan, negeri Israel sekarang ini sudah menyiapkan apartemen-apartemen tinggi-tinggi, sudah memperluas wilayahnya, sudah bikin kota-kota satelit, dan mereka sudah memanggil dari banyak bangsa-bangsa orang yang memegang keturunan Yahudi. Mereka itu punya surat ternyata. Kalau benar-benar keturunan Yahudi itu kayak punya akte gitu loh, yang dikeluarkan oleh sinagode setempat. Dan kalau yang punya akte itu boleh langsung pindah di sana, disediakan rumah, bahkan diberi pekerjaan di sana. Jadi diterima mereka semua, dan mereka sudah hari-hari ini banyak yang kembali ke sana. Saya di sana kan Israel fisik ya, dan besok Bapak Ibu bersama dengan saya juga segera pindah. Ya, pindah. Tiupan shofar juga menyatakan kedatangan Sang Mesias. Next Pak. Meniup sangkakala atau shofar adalah untuk membangunkan dari istirahat. Kata Mas. Shofar, tiupan sangkakala, diperlukan suara yang keras dari surga untuk sebuah kebangunan agar mempelai gereja-gereja Tuhan ini dapat berpakaian rapi, dapat memakai jubah yang rapi, dapat jadi manten saat sang mempelai itu datang. Dan itu tugas Bapak Ibu sedang sebagai sang peniup sangkakala. Dibutuhkan suara yang keras, karena jemaat hari-hari ini adalah jemaat yang lelah. Ekonomi tidak semakin membaik, KB pasar sepi. Sakit penyakit ternyata
kalau nyun sewu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bukan pamer. Saya diizinkan Tuhan itu sebelum tahun 2019 itu yang namanya keluar negeri itu kayak naik becak, titik-titik makbyuk kemana begitu ya, sampai bosan. Dan dari tahun 2019 yang namanya Singapura itu udah bolak-balik. Saya kalau biasa ke Singapura itu saya nggak tidur di hotel mewah-mewah hotel, karena hotel itu cuma buat tidur doang. Jadi gue kok larang-larang. Biasanya saya itu beli hotel ya 200.000 gitu sama saya sama istri saya, karena di sana itu 200.000 tuh udah bagus, udah bersih, hotel oyo-oyo gitu loh Bapak ini. Ya itu tahun 2019. Dan kemarin saya ada sebuah keperluan untuk pergi lagi. Ternyata yang dulu harganya 200.000 sekarang harus 2 juta. Paling murah hotel di Singapura itu 2 juta sedino. Ya ampun, haleluya sekarang begitu. Sedangkan saya ada di luar negeri itu 2 minggu. Saya langsung gitu. Sedino kan 1 juta. Saya langsung ya ampun. Bapak ini dikasih Tuhan. Kenapa Singapura itu langsung hotel paling rendah itu angka 2 juta? Kenapa? Karena negara Singapura tidak menerima turis menengah ke bawah, gak terima wong kiri, gak terima orang aja itu. Negara itu gak terima wong kiri, karena bagi mereka orang yang menengah ke bawah itu lebih kotor. Menurut pengalaman mereka, virus corona dibawa oleh orang-orang yang di bawah standar atau wong bambu, karena saya memang suka bambu kalau di luar negeri Bapak Ibu. Bambu apa ya? Saya nggak ikut tour gitu sukanya. Saya ikut hotel yang maksudnya penginapan yang murah-murah. Kalau bisa tidur di rumahnya orang-orang setempat situ gitu ya, namanya backpackeran begitu. Saya menikmati suasana-suasana. Ini sih jadi wong koyo di sini gimana rasanya gitu ya, menikmati banyak kebudayaan. Nah, apa tandanya ketika saya di situ, loh gini ya caranya ngatur ya. Nah terus ben hemat gimana? Supaya hemat kamu jangan tidur Singapura, tidur mana? Johor. Jadi saya dari Johor tuh saben dino bolak-balik ke Lebu Singapura gitu. Karena di Johor masih ada hotel murah 150, 120 ribu masih ada. Saya tidur di sana. Jadi orang yang punya sakit-sakit dikumpulkan dulu sama Singapura di luar negeri, baru ada gate pemeriksaan khusus, baru boleh masuk Singapura. Itu artinya apa? Saya kasih tahu Bapak Ibu, ada sebuah hitungan-hitungan. Corona kuwi mau pilot project. Karena besok itu akan ada yang lebih lagi. Jadi Singapura itu sudah memproteksi dirinya sedemikian rupa. Dia sudah memproteksi dirinya. Negaranya cilik. Nek virus mati kabeh. Makanya ini dia memperhitungkan, gak oleh rakyatku kena virus karena mungkin sak Tulungagung iki paling gede Tulungagung itu tempatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin kita yang ada di jauh, zaman dulu lho sewu nggih, saat corona, Belanda masih jauh. Gitu. Pertama-tama lek ngoten to, Belanda masih jauh. Tapi cepat nyampe di sini. Nah, jemaat hari-hari ini sebenarnya leha-leha, tapi lihat ekonomi dunia ini pemuannya loh Bapak Ibu sekarang. Orang makin ke depan akan semakin cuma mengumpulkan makanan-makanan bagi dirinya sendiri. Orang akan berusaha memproteksi kesehatannya dia sendiri. Oleh sebab itu saya pernah mengusulkan sama tempat di mana saya belajar, Pak, jemaat hamba-hamba Tuhan ini loh, sakjane kasih suatu mata kuliah, kasih suatu bagian, sudah tidak waktunya lagi hamba Tuhan itu full time. Yang saya mungkin tidak lagi hamba Tuhan itu ke depan mau ngandelke jemaat, sudah tidak waktunya lagi, karena akan ada masa-masa kesusahan dan kesusahan yang lebih besar, cepat atau lambat. Anda siap atau tidak? Moro-moro kayak corona jenengan di lockdown kabeh sak
sembarang kali mboten saged napa-napa. Itu sebuah peringatan sebenarnya yang Tuhan sampaikan. Dan Bapak Ibu tugasnya berat. Sekarang Anda harus meniup seru naik, meniup sangkakala kepada jemaat, menyiapkan hamba-hamba Tuhan siap loh menghadapi akhir zaman yang begitu dahsyat. Enggak lama. Ya siapa tahu ya Tuhan datangnya kapan. Saya tidak memprediksikan. Saya tidak tahu semua rahasia Bapak, tapi kepastian tanda-tandanya begitu nyata. Yang sewu, Bapak Ibu kan sudah mengikuti banyak zaman toh, dan sekarang zaman ini zaman apa? Zaman edan. Engkang boten edan boten. Nah, jenengan tingali kanan kiri edan apa boten? Ini juga. Sebab itu Bapak Ibu, waktunya kita meniup serunan, meniup sangkakala untuk membangunkan jemaat dari istirahat. Oke, next lagi Pak, kurang satu ini. Sudah 3 jam belum? Yang terakhir, Bapak dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan tentang Mikra Kodes. Apa itu Mikra Kodes? Waktu panggilan suci dikodekan dengan angka 745, yaitu sebuah pertemuan suci. Jadi tiupan sangkakala itu sebuah undangan bahwa akan ada perjamuan. Setiap orang akan ada acara minum-minum. Makanya nek mau menadu di acara minum-minum seneng dikirapi ya mabuk. Mereka mabuk. Tapi ada acara minum-minum, yaitu acara festival bersama Tuhan Allah yang hidup. Dan ketika orang bertemu dengan Tuhan, itu merupakan acara yang sakral, acara yang suci, peristiwa yang sangat kudus. Dan inti dari pertemuan kudus ini adalah yang pertama adalah setiap orang dilarang melakukan pekerjaan, mengumpulkan makanan. Pekerjaan itu artinya adalah bekerja memenuhi kehidupan dia sendiri dengan usahanya dia sendiri, karena orang bekerja adalah memenuhi makanannya dengan tenaganya dia sendiri. Tetapi sekarang waktunya melakukan sesuatu, memakan makanan yang disediakan oleh Tuhan. Dan tentang Mikra Kodes adalah berpakaian pesta. Oleh sebab itu aneh ya kalau pesta-pesta semuanya pasti mempersiapkan baju. Mesti kalau orang jadi manten itu baju pengantin, terus kemudian baju para panitia, baju penerima tamu, baju manten itu yang sebenarnya lambang secara rohani. Kalau pesta yang Tuhan gelar, mosok ngadep Gusti gak klambi gak jangkep, rum dibenih, rum dislerek nih, gitu, rum diblosok nih, ditiup sama malam, wabil kupuh maju, tiba-tiba rong katoan, tiba-tiba rong katoan, kalau malaikat, well, klambi ora bener kok. Datang kepada pesta menghadap Tuhan. Oleh sebab itu melatih jemaat untuk memiliki pikiran-pikiran Kristus, memiliki cara hidup yang baik, memiliki bagaimana ke depan mengatur. Karena nanti ke depan ketika kesulitan itu ada, jemaat itu kayak dulu di laut. Jadi makanan-makanan rohani mereka juga harus bisa. Gitu. Oke, next Pak. Mikra Kodes. Definisi dasar dari istilah ini mencakup hari yang dinyatakan suci oleh orang Yahudi, yaitu hari pengadilan Yahudi. Hari di mana perjamuan itu bukan cuma makan dan minum, tapi perjamuan itu adalah waktu pengadilan
pengadilan. Waktu pengadilan. Perayaan Tuhan memerlukan pengudusan. Itu akan menjadi kejadian kudus bagi Anda dan saya, di mana kita diadili oleh Tuhan akan apa yang kita semua sudah berbuat. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-31. Imamat 23 diangkat oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Mari kita tutup mata bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesederhanaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami boleh Engkau ingatkan bahwa hamba-hambamu di tempat ini adalah hamba-hamba yang memegang trompet, adalah hamba-hamba yang meniupkan suaramu kepada jemaat untuk mereka bersiap diri menghadapi pengadilanmu, bersiap diri menghadapi peperangan sebelum Engkau hadir di muka bumi, bersiap diri untuk kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi yang lebih dahsyat lagi ke depan. Aku berdoa Kau memperlengkapi hamba-hambamu di tempat ini dengan kelengkapan hikmat yang daripada-Mu. Meteraikan firman-Mu hari ini Tuhan. Jadikan hamba-hambamu di tempat ini bahwa mereka harus bangun, bahwa mereka harus bangkit, bahwa mereka harus bergerak cepat, karena Engkau sudah di depan pintu, karena Engkau sudah hendak menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada-Mu. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti saya serahkan ke Pak Dian, mulai pertama terima kasih untuk Pak Ferry yang boleh melengkapi kita bersama pada siang hari ini. Ya, semoga saudara tidak tertidur tadi ya. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita pemahaman yang tentu baik ya kepada kita untuk kita lebih paham dan mengerti. Ya, itu sebabnya penting sekali untuk hamba Tuhan update terus ya, belajar dan terus belajar sehingga kita dapat membaca peta zaman ya. Dan tentu feedbacknya ya kita harus dapat mempersiapkan diri dan jemaat dengan baik ya dan benar sehingga jemaat-jemaat boleh menjadi jemaat-jemaat yang tangkap ya apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan ya bagi mereka. Terima kasih sekali Pak Ferry, Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua terima kasih untuk Pak Yosef ya yang telah menyediakan tempat ya pada siang hari ini untuk kita dapat bersekutu bersama di ya, terima kasih Pak Yosef untuk tempatnya hari ini disediakan pelayanan yang terbaik buat kami yang dapat bersekutu bersama pada siang ini. Bapak Ibu, di bulan yang akan datang persekutuan PKSGT akan dilaksanakan di Gereja Baik
Campur Darat, ya, tempat Ibu Nuryati Gianto, ya. Pukul 10 pagi nanti akan di-sharekan di grup PKSGT untuk selanjutnya. Jangan lupa nanti setelah acara ini kita foto bersama, ya, seperti yang saya sudah sampaikan di Pager Wojo yang lalu. Selesai ibadah kita akan berfoto bersama setiap kali selesai ibadah, ya. Terima kasih Pak Dian, silakan Pak Dian boleh menyampaikan sekaligus menutup dengan doa berkatnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry sudah menyempatkan waktu yang datang ke Tulungagung. Dia ini baru pulang dari Singapura sama Malaysia. Jadi setelah saya Pak Eko untuk minta beliau bagian berkat karena beliau juga punya berkat. Jadi baiknya kalau PKSGT juga dapat berkat. Jadi ini puji Tuhan kami punya teman pintar. Ini cuma satu angkatan teman pintar. Ini dosennya Pak Sadep nih. Gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ferry sudah menyediakan tempat buat kami untuk bisa menerima berkat dari apa yang sudah disampaikan hari ini. Biar kita semua makin bersyukur kepada Tuhan. Masih ada satu pengumuman, saya hendak menyampaikan tentang satu pengumuman ini untuk bisa disaksikan bersama. Terima kasih. Kasih anugerah pertolongan dari Tuhan selalu melimpah menyertai dalam wilayah pribadi maupun keluarga. Tuhan berkati. Tambahnya Pendeta Yohanes Krisnadi usia Shalom, selamat ulang tahun Pendeta Yohanes. Saya berharap Tuhan dan Tuhan selalu berlimpah menyertai dalam Iya. Selamat ulang tahun tambahnya Pendeta Yohanes Krisnadi usia berapa? Satu ya. Kiranya kasih karunia urapan Tuhan mengurapi engkau, keluargamu, jemaat semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kasih jemaat, dikasihi orang-orang di sekitar, terutama istrimu dan anakmu. Selamat ulang tahun ya, Pendeta Yohanes Krisnadi. Tuhan memberkati. Yohanes Krisnadi mengucapkan selamat hari ulang tahunnya Yohanes tanggal 8 September tahun 1972. Hari ulang tahunnya Yohanes dengan kondisi hampir sama. Om tanggal 13 September tahun 1942. Sekarang Om berusia sudah 81 tahun. Tuhan, Om masih diberi umur panjang dan kesehatan sehingga setiap minggu masih bisa menyampaikan firman Tuhan dengan secara dan bisa menyaksikan bagaimana pelayanannya Yohanes yang setia. Yohanes dibaptiskan air OPH tanggal 17 Agustus tahun 1990. Yohanes sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Sampai sekarang terus melayani Tuhan dan setia bersama EP. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya. Ini karena juga berkat doanya mama ya. Mamanya Yohanes Ibu Potenio ya, yang setiap hari ketika
melayani ya setiap hari ada piston jam 5 sampai jam 6 pagi. Mama Otenio selalu datang doa setiap pagi, mereka doa syafaat bertahun-tahun sampai dipanggil Tuhan. Waktu mama itu dipanggil Tuhan, kemarinnya itu masih bersama Om naik mobil sehat. Tahu-tahu besoknya sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Itu anugerah luar biasa ya. Jadi kalau Yohanes bisa melayani sekali karena doa syafaatnya mama yang luar biasa, yang mendoakan anak cucunya, juga mendoakan Om dan Bapak Tuhan, luar biasa mama. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu mari terus berjuang sampai Yesus datang, melayani Tuhan dengan setia. Puji nama Tuhan. Ya, ini merupakan kado dari istri tercinta. Ya. Iya. Silakan ditiup Pak Jalas sekuat tenaga. Pak ya sudah ditiup, ini tiup. Bukan yang itu rotinya. Boleh kamu lainnya nanti mau pesan nggak apa-apa. Begitu acara hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry untuk waktu dan kesempatannya. Mungkin hanya itu, tidak ada yang lain ya. Bersama kita berdiri, kita selesaikan ibadah kita siang hari ini. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami diizinkan berkumpul di tempat ini dengan sukacita. Kami bersyukur untuk setiap firman yang sudah kami terima, membuat kami berjaga dan berdoa untuk mempersiapkan diri kami siap sedia menyambut kedatangan-Mu sebagai mempelai pria surga bagi kehidupan kami. Biar kami seperti firman hari ini, kami mempersiapkan pakaian kehidupan kami supaya kami di hadapan Tuhan layak untuk kami boleh menjadi mempelai perempuan Tuhan. Terima kasih, memberkati Bapak Heri yang sudah membagikan berkat firman buat kami. Biar Engkau memberikan selalu kesehatan, panjang umur yang daripada Tuhan, juga terutama pemakaian-pemakaian yang daripada Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak kesibukan, biarlah Tuhan juga memberkati dengan kesehatan yang sempurna bersama dengan istri dan anak yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih juga perpanjangan umur dari Bapak Pendeta Yohanes yang Tuhan sudah percayakan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, pemakaian Tuhan dalam pelayanan, sehingga semakin hari pulih semakin mempermuliakan nama Tuhan. Diberkati kami semua hamba-hamba Tuhan yang hadir pada hari ini, supaya kami semua semakin Tuhan pakai di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Menyertai perjalanan pulang, kita sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, menjauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, kerusakan, supaya boleh sampai dengan sempurna. Kembalikan kami pada bulan depan untuk kami kembali bersekutu, semakin banyak anggota PKSGT yang hadir, loyal, sehingga semuanya boleh Tuhan satu sehati untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam wadah PKSGT yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan menolong kehidupan kami. Sekarang terimalah berkat kasih sayang dari Bapa yang di surga, kasih karunia damai sejahtera dari anak Allah, diikut sertakan pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh yang Kudus,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, bahkan terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, memberkati kita semuanya. Belum, Pak. Oke, silakan. Monggo. Terus apa yang mau tuh ya? Saya aku tak pilih 1-10. Gayanya nggak ada. Ya, tadi. Ini gaya. Oh, ini gaya sini ini. Ya. 1. Salam presisi. Iya, ganti gaya saya. 1, 2, 3. Oke. Cuan. Lagi. Semua. 1, 2, 3. Oke.